Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Valenia Mandarizwa, Saya Juwita Tamu Bolon. Saya Mutia Wardani. dengan di sini kami ingin mempresentasikan tentang unit testing dan automation testing pada studi kasus aplikasi FitJuice menggunakan pengujian JUnit. JUnit adalah framework open source berbasis Java yang dirancang khusus untuk unit testing berbasis terhadap metode atau kelas pada level kode program. Di sini ada 3 poin utama: functional testing atau white box, automation testing secara penuh, dan juga target penggunanya adalah developer dan QA engineer. Di sini ada komponen utamanya. Yang pertama ada test case, skenario pengujian satu metode atau kelas tertentu. Yang kedua ada assertion. Di sini pernyataan pembanding hasil aktual versus harapan. Kemudian di sini ada test suite. Di sini kumpulan test case yang dijalankan sekaligus. Di sini ada beberapa aspek untuk jenisnya. Yang pertama jenis eksekusi, yaitu automation testing. Kedua ada sifat pengujian, dynamic testing. Yang ketiga fokus pengujian ini white box seperti yang tadi. Level pengujian ini unit testing, menguji unit atau metode terkecil secara terisolasi. Kemudian pengguna utamanya itu developer. Kemudian lisensinya itu 100% gratis dan juga open source. Di sini ada konsep performance testing. Yang pertama itu adalah unit testing. Di sini menguji satu unit atau metode terkecil secara terisolasi dari komponen lain untuk memastikan logika internal itu berjalan dengan benar. Yang kedua ada automation testing. Di sini eksekusi pengujian yang dilakukan secara otomatis oleh tools atau script meningkatkan efisiensi dan akurasi dibandingkan pengujian manual. Kemudian ada regression testing. Di sini eksekusi pengujian yang dilakukan secara otomatis oleh tools atau script meningkatkan efisiensi dan akurasi dibandingkan pengujian manual. Kemudian apa sih itu assertion? Assertion itu adalah pernyataan pembanding antara nilai aktual yang dihasilkan sistem dengan nilai yang diharapkan atau expected value. Kemudian ada test suite. Di sini adalah kumpulan dari beberapa test case yang dikelompokkan untuk dijalankan secara bersamaan dalam satu proses. Selanjutnya ada metodologi dan input pengujian. Kapan JUnit ini dapat digunakan? Yaitu pada saat tahap development, tepatnya pada saat metode atau kelas baru selesai ditulis sebelum masuk ke tahap integration testing maupun UI testing. Beberapa komponen input pengujian yaitu source code atau metode atau kelas yang akan diuji. Misalnya nanti akan ada file manager dan juga product manager. Selanjutnya test data atau parameter, misalnya nama, kategori, harga atau role-nya. Selanjutnya anotasi JUnit, misalnya add test, add before age. Selanjutnya assertion method yang dipakai yaitu assert equal, assert null, dan lainnya. Selanjutnya strategi membaca report JUnit. Yang pertama ada tipe report yaitu console output atau log run test dan juga surveyor test report yaitu merupakan ringkasan hasil build Maven. Yang kedua ada indikator evaluasi yaitu test run, failures, error, dan juga skipped. Yang kedua ada contoh logikanya. Jika test run-nya itu sama dengan 19 dan failures-nya sama dengan 0, error-nya juga 0, maka seluruh logika bisnis 3 modul itu berjalan sesuai spesifikasi. Selanjutnya manfaat, tools, dan juga etika. Manfaat utama yaitu mendeteksi bug atau defect sejak level kode sebelum sampai ke tahap CUI, lalu memastikan logika bisnis itu berjalan dengan benar, dan juga otomatisasi pengujian yang jauh lebih cepat dan konsisten dibandingkan secara manual. Yang terakhir menghasilkan laporan sebagai evidence SQA. Yang selanjutnya ada etika pengujian, yaitu kode yang diuji adalah hasil voting dari report system yang legal, bukan dari bajakan, dan juga tidak mengubah aturan atau logika asli pada sistem itu, dan hanya menggunakan data dummy atau contohnya bukan data dari si pengguna aslinya. Lalu ada studi kasus dan skenario-nya. Target dari aplikasinya adalah FitJuice Techno, itu aplikasi manajemen usaha berbasis React JSX in logika bisnis di porting ke Java untuk diuji dengan JUnit 5. Di sini ada test case 1 itu menguji validasi login admin. Jika password tidak diisi, sistem harus menolak proses login. Tujuannya untuk memastikan keamanan akun admin. Lalu ada test case yang kedua itu pencarian nama karyawan, di mana
menguji fitur pencarian nama karyawan menggunakan metode yaitu cari berdasarkan nama, karena fitur ini sering digunakan dalam operasional sehari-hari. Lalu ada test case yang B1 ini, nama produk kosong ditolak, itu memastikan nama produk tidak boleh kosong sebelum data disimpan. Setelah itu ada test case yang B2, itu harga produk negatif, menguji apakah sistem menolak harga produk yang bernilai negatif. Pengujian ini dilakukan untuk menemukan kemungkinan celah validasi atau defect. Lalu ada test case yang ketiga, itu ringkasan jumlah per kategori, menguji fungsi ringkasan jumlah produk per kategori yang nantinya digunakan sebagai data pada dashboard atau laporan. Lalu ada test case J1, itu tambah produk ke keranjang, menguji proses penambahan produk ke keranjang menggunakan metode add to order. Ini merupakan fitur inti dalam proses transaksi. Lalu ada test case J2, itu terapkan diskon 10%, itu menguji validasi bahwa diskon tidak boleh melebihi 100% sehingga sistem dapat mencegah input yang tidak masuk akal. Anotasi dan session yang digunakan dalam pengujian menggunakan JUnit 5. Anotasi berfungsi untuk mengatur jalannya proses pengujian, sedangkan assertion digunakan untuk memverifikasi apakah hasil pengujian sudah sesuai dengan yang diharapkan. Yang pertama itu adalah tes digunakan untuk menandai sebuah metode sebagai test case yang akan dijalankan oleh JUnit. Jadi setiap metode yang diberikan anotasi ini akan dieksekusi saat proses testing. Lalu yang kedua ada before age, yaitu digunakan untuk menjalankan proses persiapan sebelum setiap test case. Misalnya membuat objek baru atau menginisialisasi data agar setiap pengujian dimulai dengan kondisi yang sama. Lalu yang ketiga ada assert equals, itu digunakan untuk membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual. Pada proyek ini, assertion ini digunakan untuk memastikan hasil perhitungan seperti total pembayaran atau diskon itu sudah benar. Lalu ada assert null, itu memastikan hasil yang dikembalikan bernilai nol atau menandakan valid tanpa error. Lalu ada assert throws, asset throws itu memastikan sistem melempar exception tertentu pada Baiklah, kita langsung aja ke pembuatan testingnya. Di sini kami sudah mengambil 3 function dari sistem yang akan kami uji. Untuk hal pertama, kita akan buka toolsnya itu Apache NetBeans. Dan di sini kita akan new project, kita pilih Java with Waveform. Langsung aja kita next. Nah, di sini kan kita buat nama file yang akan kita uji, kita sesuaikan aja. Oke. Di sini pembuatan source code ini berisikan tentang kode-kode apa sih yang akan kita uji. Nah, untuk di sini ada 3 kayak mengambilnya, yaitu ada order yaitu penjualan, kemudian ada karyawan, kemudian ada produk. Selanjutnya kita akan buat order item Java ini, kita dari source package kita langsung new dan juga langsung aja Java class. Nah, di sini order item ini berisi mempresentasikan satu produk di keranjang itu menyimpan ID. Nah, kita langsung buka aja order item. Nah, di sini akan berisikan ID, price dan juga quantity-nya. Kemudian langsung aja kita buat juga order kalkulator. Di sini berisi logika bisnis yang dimana hasil porting daripada sales from JS atau file codingannya, menghitung subtotal. Nah, di sini dan juga memvalidasi diskon dan juga produk-produk yang ada di keranjang. Kemudian untuk testingnya kita langsung buat di test package, yaitu skema testing yang akan kita gunakan. Nah, di sini kami telah membuat test case-nya itu ada 6. Nah, ini. Yang pertama tesnya itu penambahan produk di keranjang, yang dimana produk akan bertambah setelah diklik item tertentu. Kemudian ada tes kedua yaitu tambah produk yang sama 2 kali. Nah, di sini akan menghasilkan quantity bertambah bukan duplikat baris. Kemudian ada tes yang ketiga, hitung jumlah pembayaran tanpa kupon. Di sini akan menghasilkan jumlah pembayaran terhitung benar tanpa error, hasil expected-nya. Kemudian ada tes kupon, dan di sini akan menggunakan diskon. Nah, di sini adalah kupon berhasil digunakan atau memberikan diskon 10%. Kemudian ada kupon salah atau tidak valid, yang dimana akan menghasilkan kupon salah ditolak atau tidak ada diskon yang diberikan. Kemudian ada validasi pesanan kosong tidak bisa dibayar. Di sini akan menghasilkan validasi pesanan kosong berjalan sesuai dengan harapan.
Nah, untuk langkah testingnya, setelah kita buat tadi function, kita ambil function dari kodenya, langsung aja kita klik kanan di calculator testnya dan test file. Di sini akan memunculkan testing yang sudah dibuat. Nah, tes 1 expected-nya itu 15.000 dan juga aktualnya itu adalah 15.000, itu hasil aslinya. Itu hasilnya produk berhasil. Kemudian sampai tes ke-6 dan hasil resultnya itu adalah tes run 6, failure-nya itu 0, error 0, dan juga skip-nya 0. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya itu ada yang bagian karyawan. Pada bagian karyawan ini terdapat bagian validate, terus juga ada cari berdasarkan nama, filter berdasarkan role. Nah, di sini kalau role-nya admin, maka password wajib diisi. Dan kalau staff, password boleh kosong, dan juga ada fitur pencarian dan filter role-nya. Selanjutnya di bagian karyawan manager test itu terdapat 6 metode, yaitu admin tanpa password, terus ada staff tanpa password, dan juga nama kosong, data admin lengkap, pencarian nama, dan juga filter data role. Nah, pada saat nanti ini dijalankan, maka semua tesnya akan sesuai dengan yang ini. Nah, di sini tes 1 itu menjelaskan kalau misalnya menguji apakah sistem ini menolak input data karyawan dengan role admin, tetapi kolom passwordnya dikosongkan, dan mengecek apakah pesan errornya itu password wajib diisi untuk admin akan benar-benar muncul. Selanjutnya tes yang kedua yaitu role staff tanpa password, itu menguji kebalikan dari si tes yang pertama tadi. Selanjutnya tes yang ketiga, nama karyawan kosong. Ini menguji validasi kolom wajib secara umum. Jika namanya itu dikosongkan, sistem menolak dengan memunculkan pesan semua file harus diisi. Selanjutnya data admin lengkap. Nah, di sini itu menguji skenario jalur sukses. Karyawan role admin dengan semua filenya termasuk password harus terisi dengan lengkap, dan sistem menerima data ini sebagai valid. Selanjutnya, tes yang selanjutnya itu pencarian nama karyawan berdasarkan namanya. Menguji fitur pencarian termasuk kata kunci Andi ini, dan mengecek apakah jumlah hasil yang ditemukan sesuai ekspektasi, dan memastikan fitur pencariannya bekerja tanpa error. Nah, yang terakhir yaitu filter karyawan berdasarkan role, yaitu menguji fitur filter daftar karyawan berdasarkan role staff, dan mengecek apakah jumlah hasilnya sesuai, yaitu 2 karyawan, dan memastikan logika filternya tidak salah hitung. Nah, total tesnya itu ada 6, failure-nya ada 0, error 0, dan skip-nya juga 0. Di sini ada produk Java. Yang pertama itu yang merepresentasikan satu data produk, itu ada nama, kategori, harga, dan deskripsi. Selanjutnya itu ada produk manager, itu berisi logika validasi form, pencarian, filter kategori, dan ringkasan jumlah produk. Hasil porting dari produk from.jsx dan produk
.jsx. Selanjutnya ada product manager testnya ini. Kita tes. Pertama ini ada tes Mofet lengkap, itu menguji skenario jalur sukses produk dengan nama, kategori, dan harga atribusi lengkap. Sistem harus menerimanya sebagai data valid. Lalu tes yang kedua itu nama produknya kosong. Ini menguji apakah sistem menolak produk yang namanya dikosongkan dengan mengecek kemunculan pesan error. Itu ada nama, kategori, dan harga wajib diisi. Lalu yang tes ketiga itu tes kategori produk kategori produk kosong, sama seperti di atas, tapi untuk kolom kategori yang dikosongkan memastikan validasi berlaku konsisten untuk semua wajib. Lalu tes keempat itu harga produk kosong, sama seperti dua tes sebelumnya, tapi untuk kolom harga yang dikosongkan. Lalu tes kelima itu ada harga negatif atau uji celah validasi. Tes ini sengaja dirancang untuk menguji apakah sistem menolak input harga bernilai negatif, misalnya minus 5.000. Hasilnya ternyata sistem tetap menerima nilai ini sebagai valid karena kode asli product form.jsx memang belum punya validasi untuk memastikan harga harus positif. Tes ini secara sengaja dibuat pas sesuai perilaku kode asli, sekaligus menjadi bukti dokumentasi defect bahwa ada celah validasi yang perlu diperbaiki. Ada tes ke-6 itu pencarian produk berdasarkan nama atau deskripsi. Itu menguji fitur pencarian produk berdasarkan potongan nama atau deskripsi, misalnya mencari mangga. Itu memastikan hasil pencarian sesuai jumlah yang diharapkan dan tidak case sensitif. Lalu yang terakhir itu ringkasan jumlah produk per kategori. Itu menguji fitur ringkasan atau recap, menghitung total produk keseluruhan dan jumlah produk per kategori. Misalnya totalnya ada 3 dan minimumnya ada 2, lalu next 1. Minuman. Memastikan logika menghitung kategori tidak salah. Lalu kelebihan dan keterbatasan toolsnya itu, kelebihannya sendiri itu gratis dan open source, terintegrasi penuh dengan Maven atau Gradle, lalu mudah dipelajari bagi yang sudah paham dasar Java. Selanjutnya ada assertion bervariasi, memudahkan pengecekan banyak jenis hasil, dan terakhir mendukung regression testing saat kode defector. Lalu keterbatasannya sendiri itu ada hanya menguji level, unit atau kode tidak bisa menguji UI, API atau performa. Lalu untuk aplikasi non-Java, React atau JSX, logika harus diporting dulu ke Java. Setelah itu ada perlu dikombinasikan dengan tools lain untuk pengujian menyeluruh. Kesimpulannya untuk modul penjualan atau order itu tadi seluruh pengujian fungsionalitas meliputi perhitungan keranjang, kalkulasi pajak, dan aplikasi kupon diskon berhasil berjalan dengan stabil sesuai dengan harapan. Lalu untuk modul yang karyawan itu implementasi pengujian unit untuk komponen keamanan dan manajemen data seperti validasi role pengguna, fitur pencarian nama, serta filter hak akses role berfungsi dengan tepat. Lalu untuk modul produk itu meskipun seluruh test case berhasil dieksekusi, ditemukan satu defect kritis. Mekanisme penanganan logika untuk validasi harga bernilai negatif saat ini belum tersedia. Lalu terakhir kesiapan untuk kualitas kode. Secara keseluruhan 19/19 test case dinyatakan lulus pas. Arsitektur kode sudah sangat andal dan siap pakai. Namun perbaikan celah validasi harga produk wajib diselesaikan sebelum rilis final. Baiklah, mungkin sekian daripada testing yang sudah kami lakukan dan juga presentasi yang sudah kami lakukan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.